hari ini tanggal 13 Oktober. Tahu nggak itu apa artinya? Itu adalah World Thrombosis Day. Baru denger. Wah, apa itu, Prof? World Thrombosis Day. Nah, World Thrombosis Day itu adalah suatu kampanye untuk meningkatkan awareness dan share education supaya dapat membantu mencegah trombosis. Karena secara global, 1 dari 4 orang yang meninggal itu disebabkan oleh kondisi yang berkaitan dengan trombosis. Misalnya heart attack ya. Itu kan suka ada sumbatan juga di jantung. Stroke, tromboembolik. Kemudian emboli paru ya. Nah, angka kematian akibat kondisi yang berkaitan dengan trombosis itu lebih besar dibandingkan jumlah kematian oleh AIDS, oleh breast cancer, dan kecelakaan lalu lintas. Besar juga ya. Nah, tanggal 13 Oktober ini dipilih sebagai World Thrombosis Day karena tanggal ini adalah tanggal lahir dari Rudolf Virchow. Masih ingat? Pernah dengar. Sih agak familiar sih. Nah, Cuman Rudolf Virchow ini yang meletakkan dasar patofisiologi trombosis. Ya, masih ingat kan trias Virchow? Masih. Nanti kita lihat ya. saya Jadi ada 3 hal Baru bawa. dalam patofisiologi trombosis, yaitu hiperkoagulabilitas, kemudian ada gangguan aliran darah, dan kelainan pembuluh darah. Itu yang kita sebut sebagai World Thrombosis Day. Ya. Trias Virchow. Ada bisa terjadi di arteri, bisa terjadi di vena. Nanti kita lihat ya, apa bedanya. Kalau di vena, kita masih ingat red thrombi ya, jadi warnanya merah. Kenapa merah? Karena komponennya itu mengandung eritrosit. Karena dia terjadi di daerah yang mengalami stasis, aliran darahnya stasis. Dan di situ hiperkoagulability yang sangat berperan. Nah, contoh dari trombosis vena adalah deep vein thrombosis dan emboli paru. Nah, trombosis arteri disebut juga white thrombi karena dia komponennya trombosit dan fibrin. Ya. Nah, trombosis arteri ini biasanya terjadi di pembuluh darah yang sudah mengalami kelainan, misalnya aterosklerosis, sehingga ada istilah aterotrombosis. Aliran darahnya di situ turbulen, dan kita tahu ya contohnya kan acute coronary syndrome ini yang banyak di sini nih, rumah sakit jantung, kemudian stroke dan peripheral artery disease. Kalau yang banyak bergerak itu mencegah yang vena apa yang arteri itu? Apa dua-duanya? Terutama yang vena ya, tapi yang arteri juga akan kita harus lebih banyak bergerak ya. Nah, sekarang peran kita, Prof, sebagai SPPK pada tata laksana trombosis bagaimana ya, Prof? Ya, menurut kamu ngapain aja nih SPPK? Kita tidak bisa ngobatin ya. SPPK itu berperan, kita membantu dalam diagnosis, dalam monitoring terapi, dan mendeteksi faktor risiko. Nah, untuk diagnosis deep vein thrombosis, hasil D-dimer yang normal atau tidak meningkat itu bisa menyingkirkan diagnosis DVT pada pasien dengan clinical probability yang rendah. Nanti kita lihat slide-nya ya. Karena pada trombosis terjadi aktivasi koagulasi dan fibrinolysis, maka D-dimer harus meningkat. Nah, tetapi harus diingat bahwa peningkatan D-dimer itu juga tidak hanya pada trombosis. Banyak kondisi yang menyebabkan D-dimer meningkat. Mungkin paling masih kita ingat kan COVID ya. Semua orang ribut periksa D-dimer ya. Kemudian pada DIC bahkan dia merupakan salah satu kriteria untuk membuat diagnosis DIC. Kanker ya, itu mungkin pasiennya bertus banyak, luka bakar, gigitan ular, orang hamil, kehamilan juga, bahkan usia lanjut nih kayak saya juga D-dimernya lebih tinggi batasnya dibandingkan yang masih muda. Jadi masih ada kemungkinan ya, Prof, kalau trombosis tapi D-dimernya baik-baik saja gitu, nggak naik, Prof? Iya, ya itu sebenarnya sangat jarang. Karena kan pada trombosis itu kan ada pembentukan fibrin itu kan dihancurkan menghasilkan D-dimer. Kenapa dia bisa negatif?
kalau waktu onset trombosis sama waktu pemeriksaan dedimer terlalu panjang, lebih dari 2 minggu. Jadi sudah nggak ketemu lagi dedimernya. Atau aktivitas fibrinolisisnya rendah. Karena aktivitas fibrinolisis kan juga dipengaruhi oleh inhibitor, misalnya oleh plasminogen activator inhibitor. Ya. Jadi memang bisa terjadi, tapi sangat jarang. Ya. Atau trombusnya sangat kecil. Jadi nggak kedetek ya. Nggak kedetek. Kalau terapi ini Prof yang warfarin atau vitamin K antagonis gitu harus dipantau kan ya biasanya. Targetnya itu berapa sih Prof? Kan mungkin masih banyak yang lucu nih gitu. Iya. Targetnya adalah 2-3. Nah, kamu tahu kenapa dia harus dipantau? Ada nggak dokter yang nanya, kok yang ini mesti dipantau? Iya. Banyak sih yang nanya. Ya sudah jawab aja, kalau emang nggak sesuai target bisa bablas nanti kelebihan dosisnya. Kalau berlebihan orangnya mudah berdarah. Ya. Sebaliknya kalau kurang dosisnya maka dia tidak tercapai untuk membuat keadaan hipokoagulasi itu tidak tercapai. Jadi masih mungkin mengalami trombosis. Nah, kenapa harus dipantau? Karena obat itu banyak berinteraksi dengan obat lain. Ada yang potensiasi, ada yang menghambat. Jadi kalau kita minum warfarin tapi kita minum obat lain yang efeknya menghambat, maka efek dari warfarin itu nggak cukup, ya. Nah, di samping itu juga makanan. Orang selalu bilang makan sayur itu baik, sehat, banyak serat. Tapi kalau kita makan warfarin, terus kemudian kita banyak makan sayur, terutama sayur hijau, maka efek warfarinnya juga nggak kelihatan karena sayur hijau itu banyak mengandung vitamin K, sedangkan warfarin kan menghambat vitamin K. Jadi jadi itu nggak bisa. Jadi yang 2-3 tadi itu INR ya Prof ya? INR. Jadi mantaunya bukan dari hasil PT, tapi kalau itu dari INR ya. Karena ya itu reagen PT kan bervariasi. Ada reagen PT itu yang sangat sensitif ya, jadi nilai normalnya aja agak panjang. Ada yang reagen PT tromboplasinya itu kurang sensitif, maka dia pendek ya. Jadi kita harus memilih yang nilai ISI-nya mendekati 1. Ya. Itu kan kalau terapi warfarin ya Prof ya. Kalau yang makin kesini kan obat-obat baru itu kan makin canggih ya. Menghambat 10A gitu ya, 10 kayak rivaroxaban gitu. Itu masih ada pemantauannya juga nggak dengan pemeriksaan lab? Sampai saat ini sih saya belum membaca rekomendasi untuk pemantauan ya. Jadi dianggap bahwa obat itu farmakokinetik, farmakodinamiknya dapat diprediksi. Jadi hanya berdasarkan berat badan. Tapi kalau terjadi perdarahan atau orangnya mau dilakukan tindakan invasif, maka perlu dilakukan pemeriksaan. Nah, karena dia kerjanya terhadap 10A, maka kita periksanya anti 10A dengan cara chromogenik substrat. Nah, tidak semua lab punya. Ya itu susahnya, ya. Harus dirujuk. Jadi ya memang secara teoritis begitu, tapi siapa yang bisa? Sebaliknya kalau yang dabigatran, dia kerjanya terhadap trombin. Periksanya beda lagi. Dia periksanya adalah mirip dengan trombintine, tapi dengan standar dabigatran. Ya itu juga kita nggak punya ya. Ya memang obat baru lebih bagus, tapi pemantauannya agak kesulitan ya. Yang sederhana sih Prof, kalau misalnya tadi kan development kan udah terkini itu pengobatannya. Kalau untuk yang antiplatelet standar kayak aspirin, clopidogrel gitu, tetap harus dipantau atau emang bisa berdasarkan feeling dokternya aja nih Prof ngobatinnya? Gini, aspirin dan clopidogrel itu sampai saat ini saya nggak pernah lihat bagaimana memantaunya atau targetnya berapa. Memang dia udah ada dosisnya ya. Nah, yang perlu diperiksa adalah apakah pasien itu mengalami resistensi aspirin atau resistensi clopidogrel. Kalau dia resisten, maka dikasih obat terus tapi efeknya nggak ada. Jadi kan percuma. Ya, jadi apalagi kalau obatnya dia gitu Prof ya. Nah itu resistensi aspirin dan clopidogrel itu bisa diperiksa. Kita bisa periksa. Sekarang ini kan di pasaran ada yang namanya Verify Now, suatu POCT ya.
dia bisa periksa nanti ada. Kalau hasil sekian dia artinya resisten atau sensitif itu Ya. ada. Cuman dia agak mahal, ya. Kualitatif, Prof. Iya, dia tinggal memberi hasil, terus Pakai nanti cut off gitu artinya ya, ada Prof, ya? cut off-nya. Oh, Iya. kalau yang hasil sekian itu resisten, sekian Sensitif. sensitif. Kalau Nah, terlalu tinggi juga dia ngasih tahu bahwa ada risiko perdarahan gitu. ya. Nah, kita pernah bikin suatu penelitian, termasuk Dr. Astuti juga pakai ya. Jadi pakai light transmittent acrycometry (LTA). Iya. Soalnya ada penelitiannya kalau LTA berapa yang dikatakan resisten. Itu ada. Jadi untuk clopidogrel juga bisa, untuk aspirin bisa. Tapi agonisnya beda. Kalau untuk aspirin itu kita pakai asam arahidonat. Dulu salah satu teman kamu Dwi, Sri Siska. Iya. Iya. Itu Sri paling Siska, senior ya. Senior. Nah, dia makalah juga. akhirnya periksa resistensi aspirin pada pasien diabetes. Ternyata lumayan besar loh. Yang dianggap resisten itu sekitar 14% lebih. Terus resistensi clopidogrel juga bisa dengan LTA. Itu yang periksa Diana Rumenta. Di sini kalau nggak salah Rumenta. periksa. Diana Rumenta, Dr. Astuti sama Dr. Iya. Enan dulu. Iya. Jadi kalau kita nggak bisa pakai verify now, kita bisa pakai LTA. Tapi batasannya adalah cut off-nya. Nanti coba kita lihat. Nah, ini aspirin resisten ya. Itu kita sebut sebagai kegagalan aspirin untuk mencegah aterotromboembolic ischemic event pada pasien yang mendapat terapi aspirin. Ya. Jadi kegagalan aspirin untuk terapi. Nah, kalau sebagai definisi untuk lab, itu adalah kegagalan aspirin untuk menghambat pembentukan tromboksan A2. Karena aspirin ini kan kerjanya terhadap siklooksigenase, COX kan, menghambat pembentukan tromboksan A2. Sehingga menghambat agregasi yang tergantung tromboksan A2. Slide berikut. Nah, ini prevalensinya ya. Ini ada meta-analisis. Meta-analisis ini dia bilang dari 8 prospektif study, resisten aspirin itu berkisar antara 9,5 sampai 49. Terus ada lagi yang retrospektif study antara 10 sampai 22. Nah, yang itu Sri Siska Primarianti ya. Di RSCM kita periksa pada DM. Dia menggunakan arachidonic acid 0,5 mg per mililiter dengan cara LTA. Kita ketemu 14,6% pada pasien diabetes yang dirawat di RSCM. Kalau udah resisten gitu ya nggak usah dikasih obat sama Ya, aspirin ganti, lagi. mesti ganti. gitu kan. Cuma gitu kan, Prof. Iya, coba yang clopidogrel ada. Nah, kalau clopidogrel itu ternyata kenapa dia bisa resisten itu ada banyak mekanismenya ya. Atau pasiennya tidak patuh ya, low compliance, dosisnya kurang, absorpsinya terganggu, ada interaksi obat atau ada polimorfisme. Karena clopidogrel itu adalah suatu prodrug. Jadi dia tidak kerja langsung, dia mesti di metabolisme. Jadi ini ada penyerapannya, itu ada yang mengganggu, obat-obat yang mengganggu. Kemudian dia tuh mesti di metabolisme di hati, ya kan? Nah, itu kan pakai CYP ini. Nah, ada beberapa yang misalnya CYP 3A4 itu yang mengganggu, yang menginduksi adalah rifampicin. Sedangkan CYP2C19 itu omeprazole. Tapi smoking itu malah inducer CYP1A2. Jadi merokok itu malah bagus ini untuk clopidogrel. Makanya rada aneh kan? Anomali. Ya, anomali memang. Nggak boleh diajarin gitu. Nanti nggak pada mau berhenti. Iya, kan semua orang senang ngerokok ya. Kebenaran. Nah, dia nanti kalau udah pakai CYP macam-macam tadi, terus jadi metabolit ya, aktif metabolit. Nah, itulah yang akan menghambat reseptor P2Y12 ya, yang menghambat agregasi trombosit. Prof, kalau sekarang kan ada pemeriksaan farmakogenomik tuh, Prof. Mereka kan suka periksa yang Ya, polimorfisme genetik di Iya. CYP. Yang saya tahu nih 3A4 ini biasa diperiksa nih. 2C19 juga ikut. Terus ada juga yang
2D6 itu ada beberapa suka bisa kita pakai buat interpretasi. Begini nggak sih, Prof? Gimana? Dia itu jadi sebenarnya orang memeriksa polimorfisme itu sepertinya gini tuh. Orang-orang yang punya polimorfisme itu mungkin dia kan akan menghambat. Kalau menghambat berarti nanti responnya nggak bagus. Jadi dia mesti ganti obat lain gitu loh. Jadi ini yang namanya personalized medicine ya. Jadi tiap orang itu nggak sama metabolisme obat karena kita punya enzim-enzim yang berbeda. Coba. Nah, ini tentang efek dari clopidogrel ya. 2 jam setelah 75 mg single dose. Dia selama umur trombosit ya. Kemudian kalau sudah dihentikan 5 hari lagi baru normal. Terus ada. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Dengan Verify Now, kalau kita mau tahu aspirin resisten, itu kalau lebih hasil dari itunya lebih dari 550 ARU. ARU itu aspirin reaction unit ya. Nah, kalau clopidogrel lebih dari 220 PRU, P2Y12 ini ya, reaction unit. Kalau hasilnya kurang dari itu masih responnya bagus ya. Ya memang satuannya itu begitu ya, itu alat itu ya. Jadi lain. Nah, coba kalau pakai ini, nah ini pakai LTA. Jadi masing-masing kalau kita kan sudah bisa mengerjakan agregasi dengan LTA. Untuk aspirin resisten itu kita pakai arachidonic acid dengan konsentrasi 0,5 mg per mililiter. Nah, kalau hasilnya lebih dari 20%, misalnya hasil LTA-nya 40%, berarti dia resisten. Sudah dikasih aspirin kok masih tinggi gitu loh. Tapi kalau hasilnya misalnya 10%, nah berarti dia berhasil. Nah, untuk clopidogrel batasannya lebih tinggi, 59. Jadi kalau hasilnya 70% berarti dia resisten. Kalau hasilnya 40, masih ada respon gitu ya. Konsentrasinya juga bukan yang biasa kita pakai ya. Iya, ini dia pakai ADP karena kan dia memang mengganggu reseptor ADP P2Y12. Nah, cuman di sini ADP-nya 20 mikromol. Ini karena ini kita akan mengacu pada penelitian di literatur ya yang menyatakan ini setara kalau dibandingkan dengan Verify Now. Nah, ini setara pakai 20 mikromol ADP gitu. Jadi memang agak beda ya. Jadi saya rasa sebenarnya pemeriksaan agregasi trombosit itu seharusnya ada indikasinya ya. Selama ini orang kalau periksa kan pokoknya periksa aja. Apakah untuk monitoring atau untuk apa tujuannya. Kalau tujuannya untuk monitoring seharusnya kita sesuaikan minumnya obat apa. Ya kan? Kalau minum clopidogrel boleh pakai ADP, tapi kalau minumnya aspirin kita mesti pakai arachidonic acid gitu loh. Jangan asal periksa aja. Ya. Nah, Prof, pasien itu kan kadang ingin tahu apakah darahnya itu kental atau enggak, jadi minta atas kekentalan darah. Sebetulnya apa itu, Prof? Ya, itulah pasien itu memang begitu ya. Itu bahasa awam ya, kekentalan darah. Padahal kalau dalam istilah kita yang namanya kental itu viskus. Kekentalan itu viskositas. Dan viskositas itu, kalau viskositas darah, yang pertama atau yang menentukan itu apa? Eritrosit. Ya, makin banyak eritrosit, makin kental. Nah, contohnya pada polisitemia ya. Jadi orang yang polisitemia itu ada risiko untuk mengalami trombosis. Ada penelitian dari salah satu staf di USU meneliti pada polisitemia dan trombositemia. Ternyata mereka memang bisa mengalami trombosis ya. Lebih mudah mengalami trombosis. Iya. Ya. Kadang-kadang sih kan jadinya kalau mau kental atau enggak diperiksa agregasi trombosis. Iya, itu yang kayaknya agak salah kaprah. Iya, di sini selalu orang awam malahan datang sendiri ke lab. APS kan atas permintaan sendiri. Saya mau tahu darah saya kental apa tidak, gitu kan? Nah, akhirnya diperiksanya agregasi. Padahal kalau kekentalan itu sebenarnya yang benar adalah viskositas.
Tapi ya memang tidak semua lab punya psikometer. Ya. Kalau agrikometer lebih Lebih populer, banyak. lebih banyak ada di mana-mana. Iya. Nah, selain kekentalan ya, sebenarnya kalau trombosis itu kan mestinya kan hiperkoagulabilitas itu yang menentukan antara lain fibrinogen. Kalau fibrinogennya tinggi dia juga mudah trombosis. Dan selain itu juga kalau dia defisiensi inhibitor, Ya. Inhibitor alami ya. defisiensi antitrombin atau protein C atau protein S. Barusan saya menerima WA dari Dr. Sian. Nanya, ini pemeriksaan protein C dan S perlu kontrol atau tidak? Dicantumkan atau tidak? Saya bilang, sebenarnya yang diperlukan adalah nilai rujukan. Karena nilai rujukan itu, orang dengan melihat nilai rujukan jadi tahu, oh saya defisien atau saya bagus gitu loh. Kalau kontrol itu kan untuk kita di lab ya, untuk quality control kita sendiri. Ya ini sama seperti kayak teman-teman klinisi yang sering meminta kontrol PT APTT ini. Iya. Iya. Sebenarnya mungkin kalau APTT boleh lah ya. Karena APTT itu mereka suka pakai untuk monitoring heparin. Kan kita tahu 1,5 sampai 2,5 kali kontrol. Jadi kalau PT nggak usah. Karena PT kan INR INR aja. Tapi INR itu juga mereka suka salah pakai. Itu sebenarnya kan untuk monitoring warfarin. Kadang-kadang dipakai untuk pasien liver disease, untuk apa, macam-macam lah. Nah, mungkin berkaitan dengan INR, saya ingin menekankan ya. Memang kita tahu di literatur bahwa dia validitasnya itu sampai 5 INR-nya. Tapi kalau hasil kita misalnya 20, itu kan lebih besar dari 5. Apakah kita cukup tulis lebih besar dari 5 atau kita harus tulis angkanya? Menurut kamu apa? Kalau yang sehari-hari di kami sih kita cantumkan. Iya, memang harus dicantumkan ya. Karena lebih besar dari 5 itu bisa aja cuma 6, bisa juga 20, bisa 15. Jadi kan tata laksananya atau berbeda, pengobatannya berbeda ya. Dan kan bisa untuk memantau progres ya nanti. Dari 20 Iya. sampai 15 kan perbaikan dong. Iya, nggak maksudnya untuk apa ya? Mengatasi yang 15 sama mengatasi yang 5,5 kan beda gitu kan. Yang ini berat sekali, mungkin udah berdarah-darah, yang ini mungkin belum. Prof, tadi kan ada dedimer tinggi kan juga bisa di pasien kanker ya. Boleh dijelasin ini nggak, Prof, hubungannya kanker dengan trombosis? Nah, itu ternyata trombosis dan kanker itu sangat erat ya hubungannya ya. Bahkan trombosis itu merupakan salah satu penyebab kematian pada kanker. Selain penyebab kematian juga dia berperan pada metastasis kanker. Jadi yang biasanya yang lebih berat itu lebih cenderung ke arah itu ya. Jadi aktivasi koagulasi itu berperan pada metastasis. Dan hubungan antara kanker dan trombosis itu sebenarnya udah lama sekali dikemukakan. Pertama kali malah tahun 1865. Dulu ada yang namanya Trousseau ya. Dan ini disebut sebagai suatu sindrom Trousseau ya. Itu sebenarnya karena ada trombosis yang bisa pindah-pindah, recurrent migratory superficial thrombosis. Jadi ternyata itu kanker, ya. Dan tempatnya itu di tempat yang tidak wajar, uncommon sites. Jadi misalnya pada dinding dada, pada lengan, kan biasanya kaki ini di lengan, misalnya. Dan itu dihubungkan dengan kanker paru dan pankreas, ya. Tentang Trousseau syndrome itu. Memang tidak semua jenis kanker ya. Berarti ada jenis tertentu yang lebih erat dengan trombosis. Iya. Ada kanker-kanker yang lebih sering mengalami trombosis, terutama kanker pankreas. Kanker pankreas, kanker ovarium ya. Katanya yang ada musin, ada pankreas itu kan banyak enzim-enzimnya. Mekanisme spesifiknya gimana sih, Bro, dari kanker bikin?
sel kanker sendiri itu ternyata dia menghasilkan tromboplastin, tissue factor. Oh. Selain tissue factor yang kamu tahu bahwa tissue factor itu memulai jalur ekstrinsik, ada lagi yang namanya cancer procoagulant. Terus ada lagi selain itu juga cancer itu bisa mengaktifkan atau menghasilkan sitokain, proses peradangan. Dan dia juga berinteraksi dengan endotel dan sebagainya. Dan selain itu juga kemoterapi. Kemoterapi itu juga berperan dalam terjadinya trombosis karena dia menyebabkan antikoagulan alamiah itu menurun ya, protein C, protein S, dan merusak endotel juga. Terus kemudian orang cancer itu kan hampir selalu pasang itu ya, central venous catheter. Nah itu juga ada peranannya, ada kontribusinya. Tindakan operasinya juga masih banyak kerusakan jaringan. Jadi pada cancer itu hubungannya sangat erat dengan Jalurnya trombosis. banyak sekali. Banyak sekali. Tindakannya sendiri bikin trombosis, Tindakan, terus apa kemoterapinya, tanpa diapa-apain juga iya, cancer. jadi Tadi. kuat banget. Karena itu kalau kamu masih ingat dalam Well score, itu salah satu yang dinilai kan ada cancer atau tidak. Gitu aja Ya. langsung naik kayak. Iya, itu ada skornya. Ada cancer nggak, orangnya dirawat tirah baring berapa lama, kakinya bengkak nggak, gitu. Itu semua ada scoringnya. Ya. Jadi cancer itu sangat erat dengan trombosis. Ya. Jadi kalau pasien yang D-dimernya tinggi terus, yang harus dicurigai, dipikirin banyak ya. Banyak. Kalau tinggi terus kamu tidak menemukan penyebab yang menyebabkan dia bisa tinggi. Misalnya, oh dia tidak ada tirah baring, dia tidak ada operasi, tidak ada trauma, tidak apa. Kamu harus memikirkan cancer. Karena cancer itu kan seringkali dia belum muncul gejalanya. Kalau awal-awal kan masih belum muncul, tapi dia sudah sifat-sifat trombogeniknya itu sudah ada. Nah itu memang ada laporan bahwa orang mengalami itu ya, pokoknya D-dimernya tinggi terus gitu, tapi kok nggak ada penyebab apa-apa. Nah, dicari ternyata ada cancer. Walaupun pada usia lanjut kan emang baseline-nya Ya, kan tinggi ya Prof ya, nah itu mesti dipikirkan juga, mesti dikoreksi dulu baseline-nya tinggi. Yang dikali 10 itu ya Prof. Iya, jadi dianggap begini. Yang batas 500 itu adalah untuk usia 50. Kalau usianya udah kayak saya 70 lebih atau 80 gitu, usia dikali 10. Memang ada penelitiannya sih itu. Ya terus itu kalau nggak jelas kenapa meningkat tuh D-dimernya harus mikir salah satunya cancer. Ya, cancer pertama. Ya, selain setelah kita koreksi usia ya. Jadi kalau tidak ada penyebab yang menyebabkan D-dimer naik, kita mesti mikir cancer. Cancer itu sangat erat hubungannya dengan trombosis. Ya paling nggak mungkin ngarahin ke dokter penyakit dalam dulu atau sejauh mana dulu, karena kalau kita tiba-tiba bilang kayak kanker gitu Jangan, itu berbahaya. jangan, mesti dicari ya sama-sama dokternya lah. Ini kalau dicari kemana-mana nggak ketemu, cari. Seringnya Ya, kan begini kalau atas permintaan sendiri nih Prof, di lab swasta datang tinggi, kenapa tinggi terus gitu kan? Tiba-tiba datang konsultasi sama kita kan, ya kita arahin aja gitu ya berarti ya. Obat ke dokter ini, obat gitu. Iya, benar. Memang kadang-kadang memang harus gitu. Kalau langsung pasiennya dikasih tahu, Iya. udah jangan deh. Saya juga nemuin Prof, pasien datang atas maunya sendiri gitu ya, periksa D-dimer. Tapi ternyata karena udah punya riwayat nih sebelumnya, diarahin sama dokter. Ini konsep dokter kandungan. Oh, Disuruh periksa D-dimer dan pemeriksaan koagulasi banyak sekali. Sepaket gitu. PTA, PTT, protein C, protein S gitu. Saya tanya, ada riwayat gagal kehamilan sebelumnya, miscarriage. ada Ya. memang. Nah ini pasiennya datang ya order sendiri gitu. Ya menurut kita kan aneh ya. Biasa kalau pasien datang itu kan mintanya darah lengkap, Iya. terus pemeriksaan Kolesterol. kimia, kolesterol, glukosa, Gula. Ini dia periksanya yang tabung biru gitu. Menurut kita aneh nih ini pasien gitu kan. Iya. Sebenarnya apa sih hubungannya tuh Prof, ya periksa koagulasi sama riwayat keguguran Ya. gitu, kehamilan? Gini, ada riwayat keguguran yang bukan cuma sekali, itu dihubungkan dengan APS, antifosfolipid syndrome. Ya.
Nah, antifosfolipid syndrome itu sebenarnya suatu sindroma disebabkan oleh suatu autoantibody terhadap protein yang berikatan dengan fosfolipid. Nah, APS ini dulu-dulu orang belum mengenal APS itu apa. Dia bukan suatu kelainan bawaan, dia acquired ya, didapat. Untuk membuat diagnosis APS, kamu memerlukan kriteria klinis dan kriteria lab. Nah, kriteria klinisnya itu bisa trombosis, baik mau vena, mau arteri, mau trombosis di mikrovaskuler gitu ya, atau ini komplikasi kehamilan. Dia bisa keguguran yang berulang-ulang, recurrent abortus ya, recurrent miscarriage, atau kematian janin, atau prematur. Nah itu jadi ada kriteria klinik dan lab. Nah kriteria labnya apa? Kriteria labnya adalah ditemukan anti-kardiolipin antibody, IgG atau IgM. Itu mesti lebih dari 40 apa itu satuannya itu ya. Dan tidak boleh sekali, diulang 12 minggu kemudian. Kemudian selain anti-kardiolipin, anti-beta-2 glycoprotein itu juga mesti lebih dari 99% gitu ya. Dan 2 kali juga. Jadi nggak boleh sekali. 12 minggu juga jarak. Ya, terus satu lagi lupus antikoagulan. Oh, hubungannya tuh Prof, lupus antikoagulan, lupus gitu ya sama. Nah, ini sebenarnya itu nama itu salah. Kenapa namanya lupus antikoagulan? Seolah-olah mesti pada pasien penderita lupus. Memang pertama kali ditemukan pada pasien lupus, tapi kemudian terus dikasih nama itu. Nah, sudah terlanjur namanya itu. Ternyata ditemukan juga pada yang lain. Yang bukan penderita lupus juga bisa. Nah, lupus antikoagulan itu aneh ya. Maksudnya gini, namanya antikoagulan, tapi dihubungkan dengan trombosis ya. Jadi secara in vivo dia hubungannya sama trombosis, tapi in vitro dia menyebabkan pemanjangan tes koagulasi. Tes koagulasi yang membutuhkan fosfolipid ya. Itu jadi aneh. Trombosis tapi kok ininya panjang, hasil koagulasi kan ada yang tidak sesuai sehingga disebut LA paradox. Karena ketidaksesuaian nama tadi. Iya. Pada trombosis. Iya. Dikaitkan dengan trombosis tapi kalau dites kok memanjang. PTT memanjang gitu loh. Nah, itu ada ininya coba ya. Yang paradok. Nah, ini lupus antikoagulan itu misnomer. Itu namanya nama yang salah. Karena tidak selalu dihubungkan dengan SLE. Secara in vitro dia menyebabkan pemanjangan tes koagulasi yang menggunakan fosfolipid. Tapi in vivo dihubungkan dengan risiko trombosis ya. Nah, ini iya ternyata adanya LA itu macam-macam, bukan hanya APS, bisa juga pada Sjogren syndrome, infeksi, bahkan cancer, limfoma juga bisa. Jadi banyak kondisi yang bisa disertai dengan LA. Ini adalah tentang kriteria untuk membuat diagnosis APS ya. Ada one clinical criteria, one laboratory criteria ya. Ini tadi yang saya sampaikan, harus ada trombosis, kemudian ada komplikasi dari kehamilan ya. Terus ini tadi labnya mesti diulang. Nah, ini untuk mendeteksi LA itu aja ada, dia selalu mengalami updating ya. Enggak semudah inilah ya. Terus kalau udah positif mesti diulang 12 minggu kemudian. Kemudian siapa yang perlu diperiksa LA? Enggak sembarang orang. Kalau orang udah tua enggak usah. Kayak saya enggak perlu periksa LA. Kenapa itu? Dianggapnya orang tua itu ya udah pantas gitu. Kasihan ya orang tua. Jadi nggak perlu ini pada orang muda. Jadi misalnya pada apa tadi young patient tuh dengan appropriateness-nya yang tinggi itu pada unprovoked VTE. Jadi tromboemboli yang tidak diprovokasi oleh operasi, oleh unprovoked
trombosis vena atau arteri pada young patient, pada orang muda. Trombosis in unusual place, jadi tempatnya yang tidak biasa. Terus pada tadi pregnancy loss, ya, atau pregnancy morbidity, ya, jadi gitu. Jadi kalau orang tua nggak usah, kesian deh orang tua. Kita periksa dulu sebelum jadi kasihan. Sebelum jadi orang tua ya. Ya begitu. Nah, mungkin mengenai, nah untuk periksa LA itu ada beberapa yang perlu diperhatikan. Coba. Samplingnya jangan orang itu dalam terapi ya, karena terapi antikoagulan itu mempengaruhi kan, memperpanjang. Padahal kan LA ini kalau diperiksa APTT juga panjang, ya. Nah, bahannya mesti dilakukan double centrifugation. Kenapa mesti double? Kita harus meyakinkan bahwa bahan itu betul-betul bebas trombosit, free platelet, ya. Karena apa? Karena platelet itu ada fosfolipid. Jadi kita mau benar-benar bersih. Jadi 2 kali sentrifugasi. Kalau ini perlu, nah ini screening tesnya bisa mesti 2 jenis. Nah kalau bisa DRVVT yang pertama, kemudian APTT yang kedua. Itu juga pakai aktivatornya silika, fosfolipidnya mesti rendah ya. Ya udah itu aja kali. Ya. Nah, nyambung tadi Ya. Ricky kehamilan itu kan memang kebetulan ada rekan kerja yang memang nakes dan waktu hamil dan setelah kehamilan itu meninggal dunia, Prof. Nah, Oh, tapi ya? kan memang karena ini zamannya COVID ya, kita juga ternyata temukan rekan kerja kita itu memang kena COVID dan ternyata ya memang terjadi koagulasi di mana-mana dengan D-dimer yang tinggi, Prof. Karena memang yang seperti kita tahu bahwa mortalitas di COVID itu sangat tinggi ya, selain karena badai sitokin tapi juga karena pembekuan darah ya, Prof ya, yang memang di mana-mana. Sekarang mungkin pertanyaannya adalah kalau memang kita nemukan D-dimer tinggi itu gimana, Prof? Apakah memang resikonya juga semakin tinggi? Apa seperti apa, Prof, yang pada pasien-pasien COVID ini? Iyalah, ya memang kalau kita bilang D-dimer tinggi, itu kan berarti dia sudah terjadi aktivasi koagulasi dan fibrinolisis. Nah, aktivasi koagulasi yang kalau demikian tinggi kan berarti dia ada kecenderungan risiko trombosisnya makin tinggi. Nah, soal tadi kenapa pada COVID ya, tadi ada badai sitokin. Kemudian banyak kerusakan endotel segala kan. Nah, itu semua ada banyak faktor lah yang menyebabkan kenapa pada COVID itu memang risiko trombosis tinggi. Memang mungkin di Indonesia ini kita tidak pernah melakukan otopsi, ya kan? Ya udah meninggal, udah kita nggak mau udah diotopsi. Tapi kalau di luar negeri itu memang ada laporan trombosis itu bisa trombosis vena, bisa arteri. Jadi bahkan ada yang limb ischemia. Mungkin nggak tahu di rumah sakit jantung ada nggak limb ischemia? Limb ischemia. Pernah ya? Ada. Ya, ada. Ada yang sampai trombosisnya di otak, tapi yang paling banyak venous thromboemboli. Ya. Nah, mungkin berkaitan dengan ini juga D-dimer itu ya. Sampai ISTH, International Thrombosis and Hemostasis, itu ya, itu membuat rekomendasi. Kalau pasien COVID, kemudian D-dimernya sangat tinggi, 3 kali misalnya 1.500, nggak peduli dia nggak ada gejala, harus dirawat. Itu rekomendasinya. Harus dirawat, walaupun pada saat itu belum bergejala. Karena dia sudah menunjukkan ini orang udah ada kemungkinan akan trombosis gitu. Ya. Memang dalam rekomendasi ISTH itu dia tidak banyak ini, lebih banyak ke arah terapis ya. Jadi post COVID misalnya ya. Tapi dia masih punya risiko untuk trombosis, maka terapi harus terus diberikan antikoagulannya. Nah Kan- itu Prof, yang terkait pasien tadi Prof sebut post COVID itu kan ternyata kok persisten banget itu ya, walaupun sudah sembuh kok D-dimernya juga masih tinggi sekali. Nah itu gimana Prof? Bagaimana itu dan harus diterapi terus. terapi dan monitoringnya Prof, mungkin seperti apa Prof? Monitoring D-dimernya ini post COVID Prof. Post COVID kalau D-dimer tinggi itu dikasih terapinya minimal 2 minggu, bisa sampai 1 bulan. Ya sebenarnya kalau memang tidak disebutkan berapa hari mesti diperiksa, dimonitor D-dimer, tapi kalau
terapi sudah diberikan, kita periksa masih tinggi, ya berarti terapi masih terus kan? Masih terus diberikan, bisa sampai 1 bulan. Bisa sampai 1 bulan. Tapi untuk kapan frekuensi untuk monitoring tidak ada. Tidak ada Tidak. patokannya, tidak ada patokannya. Bahkan 13 Oktober berarti Prof ya, 13 13 Oktober. Oktober. World Conference Day. Women's Day. Ingat-ingat itu. Ingat-ingat. Ingat-ingat itu. Itu Mudah-mudahan diskusinya bermanfaat. Jadi Iya, kita kan maksud- banyak nambah ilmu juga dari kanker, dari COVID, dari kehamilan, Iya. dari jantung juga. Semoga banyak nambah Iya. ilmu. Soalnya memang Sering. trombosis kan bisa terjadi di mana-mana. Manifestasinya bisa, ya pasti tergantung pembuluh darah yang terkena Iya. lah, ya. Iya. Pasti di jantung bisa langsung meninggal, di pembuluh otak. darah di otak juga bisa, di ini kalau di orang hamil akhirnya bisa keguguran, bisa malah janinnya meninggal, ya kan? Kanker sangat berkaitan itu malahan. Bahkan kankernya belum ketahuan, jangan-jangan Udah udah di terjadi di dalam. Maka itu yang Ya. trombosis itu mesti dipahami lah, ya. Dan kami baru tahu tadi angka kematiannya ternyata tinggi sekali ya, Tinggi Bro. kan? Itu tadi Karena berapa Bro gini, tadi? 1 dari 1 dari 4 orang. 4. Nah, Itu Karena lalu orang- lintas juga kalah tuh. Itu lalu Iya, lintas tapi juga. itu maksudnya gini loh, semua kelainan yang dasarnya trombosis, jadi termasuk jantung, Iya, termasuk betul. stroke, Ternyata gitu. banyak. Dan COVID itu pun juga ternyata. Ya, pokoknya yang dasarnya trombosis itu ternyata tinggi sekali. Iya. Nah, sebenarnya dengan adanya World Thrombosis Day ini, kita itu ingin awareness lah. Orang-orang lebih tahu itu loh, ada trombosis yang bisa menjadi penyebab kematian. Jadi kalau kita bisa mencegah, ya setidaknya kita bergerak terus katanya, Move mesti tadi ya. move Move. terus gitu. Karena serangan jantungnya tahu, stroke-nya tahu, tapi trombosis orang pada nggak tahu kan, Prof. Kebanyakan orang nggak Apa sih memikirkan ke trombosis situ. gitu. Mm, Kalau Padahal dia trombosis bisa dicegah kan, serangan jantungnya juga bisa dicegah. stroke bisa berkurang. dicegah. Iya. Jadi Ya, itulah. jangan jadi generasi mager. Iya. Ya, Nggak boleh mager tuh apa? Rebahan. Males gerak. Nggak boleh Terus generasi move, rebahan. mesti bergerak terus ya. Resiko ini terutama untuk Iya. DSPK program kegiatan jari olahraga jari. Jangan cuma bergerak jarinya, orangnya mesti jalan. Sebentar-bentar mesti ingat harus berjalan. Makanya kalau kita naik pesawat dalam penerbangan yang jauh, kita kan dianjurkan untuk menggerakkan kaki, atau kalau kita bisa jalan-jalan di gang ya lebih baik ya. Kalau enggak, setidaknya kaki kita itu di apa ya, supaya otot-otot di sini itu, di betis itu Iya. membuat vena-vena apa, aliran darah di vena itu lebih Iya, lancar. stasis gitu, lebih lancar. Ya. Jadi ya kita harapkan World Thrombosis Day itu memberi apa ya, menyegarkan kembali ingatan kita tentang trombosis, bahayanya, dan bagaimana kita tuh bisa menyebarkan ilmu tentang trombosis, ya pengetahuan kepada orang-orang lain. Karena apalagi kalau orang awam tahu lebih bagus ya, supaya mereka lebih paham lah bagaimana. Jangan mager ya, tidur terus, santai terus gitu. Ya. Makasih banyak, Prof. Ya, Terima kasih udah. banyak, Bro. Ya, Hari ini, Bro. sama. Ya. Semoga ada Luar biasa ini manfaatnya. sesinya. Banyak, Bro. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Bro.